가방안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Soleha Masuro, panggil saja Leha. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul peserta didik dalam pendidikan Islam. Selain menambah wawasan, presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas EAS mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bu Nihna atau Arusfalia MPD. Tema ini sangat penting karena peserta didik adalah inti dari proses pendidikan. Jadi dalam pandangan Islam, peserta didik tidak hanya dianggap sebagai penerima ilmu, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam proses pembentukan kepribadian Islami. Dengan memahami karakter, tanggung jawab, serta perkembangan peserta didik, kita bisa membentuk sistem pendidikan yang tidak hanya mendidik secara akademik saja, tetapi juga membina akhlak dan keimanan. Jadi, sebagai pembuka, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir bersama. Apa sih yang membedakan peserta didik dalam pendidikan umum dengan peserta didik dalam pendidikan Islam? Jadi, dalam Islam, pendidikan ini bukan hanya soal prestasi, tetapi tentang bagaimana sih seseorang menjalani hidupnya sebagai hamba Allah dan juga khalifah di bumi ini. Oleh karena itu, mari kita pahami lebih dalam tentang posisi, karakteristik, dan peran peserta didik dari perspektif Islam. Nah, kita sudah memasuki slide pembahasan pertama, yaitu pengertian peserta didik. Peserta didik atau tholib adalah individu yang menuntut ilmu sebagai bentuk ibadah. Jadi, secara terminologi atau secara bahasa, peserta didik ini dalam Islam disebut tholib, teman-teman, yaitu orang yang menuntut ilmu. Tapi dalam Islam, menuntut ilmu itu bukan sekedar mencari pengetahuan duniawi, melainkan merupakan ibadah. Jadi artinya, ketika seorang peserta didik belajar, secara tidak langsung dia itu sedang mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya yaitu merupakan subjek aktif dalam proses pendidikan. Jadi mereka bukan hanya menerima materi dari guru saja, tetapi juga diharapkan aktif, berpikir, bertanya, dan juga mengembangkan diri. Jadi tujuannya di sini yaitu untuk mengembangkan potensi fitrah secara menyeluruh, yaitu akal, ruhani, dan jasmani. Jadi tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan potensi tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu untuk ruhani, dan untuk jasmani untuk menjalankan kehidupan yang sehat dan juga bermanfaat. Slide selanjutnya yaitu kedudukan peserta didik. Peserta didik ini adalah amanah Allah yang harus dibina. Jadi Islam ini sangatlah memuliakan peserta didik. Mereka ini dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dibina dan dibimbing dengan kasih sayang, kesabaran, dan juga keikhlasan. Mereka dimuliakan dalam Islam. Hadis riwayat Muslim, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Jadi ini menunjukkan betapa tinggi derajatnya orang yang sedang belajar. Selanjutnya yaitu diharapkan menjadi pribadi yang berilmu dan berakhlak. Jadi pendidikan bukan hanya soal mencari nilai atau gelar, tetapi juga tentang membentuk kepribadian yang berilmu dan berakhlak. Maka peserta didik harus ditemani dengan proses pendidikan yang bukan hanya mengasah otaknya saja, tetapi juga memperkuat imannya dan membentuk akhlaknya. Slide selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik dalam Islam. Nah, jadi ada beberapa karakteristik nih yang penting dari peserta didik dalam Islam. Nah, yang pertama yaitu memiliki akal untuk berpikir dan memilih. Jadi, memiliki akal yaitu untuk kemampuan untuk berpikir, menimbang baik dan buruk, serta mengambil keputusan. Yang kedua yaitu potensial berkembang.
fisik, mental, spiritual. Jadi peserta didik memiliki potensi untuk berkembang, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Tugas pendidikan adalah menumbuhkan semua aspek ini secara seimbang. Yang ketiga yaitu cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Jadi kan manusia ini secara fitrah memiliki kecenderungan terhadap kebaikan. Jadi pendidikan di sini bertugas untuk menguatkan kecenderungan tersebut dan mengarahkan pada jalan yang benar. Yang keempat yaitu pembelajar seumur hidup. Jadi Islam ini memandang bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Bahkan ada juga yang menyebutkan belajar sampai akhir hayat kan. Jadi tidak ada kata selesai dalam menuntut ilmu, karena kehidupan selalu menghadirkan pelajaran baru. Baik, selanjutnya yaitu tanggung jawab peserta didik. Jadi dalam Islam, peserta didik memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada Allah, guru, dan masyarakat. Yang pertama yaitu menuntut ilmu sebagai kewajiban syar'i. Nah, menuntut ilmu adalah kewajiban syar'i, seperti sabda Nabi. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Poin kedua, mengamalkan ilmu dalam kehidupan nyata. Jadi peserta didik harus mengamalkan ilmu yang diperoleh. Ilmu yang tidak diamalkan tidak akan membawa manfaat, bahkan bisa menjerumuskan. Poin ketiga, menjaga adab terhadap guru dan ilmu. Jadi menjaga adab terhadap guru dan ilmu adalah hal yang sangat ditekankan. Dalam tradisi Islam, adab bahkan lebih utama dari ilmu itu sendiri. Poin keempat, mengembangkan diri sebagai khalifah Allah. Jadi, peserta didik perlu mengembangkan dirinya sebagai khalifah Allah, yaitu pemimpin yang membawa manfaat di muka bumi. Poin kelima, menjadi teladan dalam akhlak. Menjadi teladan dalam akhlak, sebab ilmu tanpa akhlak bisa menimbulkan kerusakan. Jadi, ilmu harus melahirkan pribadi yang mulia, teman-teman. Baik, selanjutnya, tahapan perkembangan peserta didik. Nah, pendidikan dalam Islam sangat memperhatikan tahap perkembangan usia peserta didik. Yang poin pertama yaitu usia 0 sampai 7 tahun. Ini pembentukan kasih sayang dan pembiasaan ibadah. Jadi, pada usia ini, anak-anak berada dalam fase pembentukan kasih sayang. Pendidikan dilakukan melalui keteladanan dan pembiasaan ibadah secara lembut tanpa paksaan. Jadi kita sebagai orang tua nantinya harusnya mendidik anak untuk melakukan ibadah dengan secara lembut tanpa ada paksaan atau bentakan. Yang poin kedua, usia 7 sampai 14 tahun, pembentukan disiplin dan adab mulai diberi tanggung jawab ibadah. Jadi usia ini adalah masa pelatihan disiplin dan pembentukan adab. Di usia ini anak mulai diajarkan tanggung jawab ibadah seperti sholat 5 waktu, itu kan sholat yang wajib. Poin ketiga, usia 15 tahun ke atas. Nah, ini masa balik, sudah terkena hukum syariat, fokus pada kemandirian dan tanggung jawab. Jadi usia ini anak sudah dianggap balik dan terkena hukum syariat. Ini maksudnya dalam fase menuju kedewasaan, sehingga penekanan pada tanggung jawab pribadi dan kemandirian itu menjadi sangat penting. Nah, dengan memahami tahapan ini, pendidikan Islam bisa diarahkan secara bertahap dan sesuai kebutuhan perkembangan anak. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, peserta didik dalam Islam itu adalah subjek utama yang harus dibina dengan adab dan ilmu. Tujuan akhirnya adalah membentuk insan yang beriman, berilmu, dan juga berakhlak. Jadi, pendidikan Islam bersifat menyeluruh dan bertahap sesuai perkembangan usia. Dari seluruh pembahasan tadi, bisa disimpulkan kan bahwa dalam Islam, peserta didik harus lebih utama dibina dengan ilmu dan adab.
Juga pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada kemampuan intelektual saja, tetapi juga pada pembentukan iman, akhlak, dan karakter. Dan semua itu dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, menyesuaikan perkembangan usia dan kondisi peserta didik tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Harapan akhirnya adalah lahirnya generasi yang berilmu, beriman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya rasa cukup presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya harap semoga materi ini bisa menambah wawasan dan menjadi pengingat bahwa pendidikan Islam adalah jalan untuk mencetak generasi yang unggul, bukan hanya dalam ilmu, tetapi juga dalam iman dan akhlak. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.